Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Ramsi dan hari ini saya akan membantu kegiatan konseling kelompok bersama kalian. Senang sekali bisa bertemu dan berdiskusi bersama di sini. Hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Tujuan kegiatan ini adalah untuk saling berbagi pengalaman, mencari solusi bersama atas masalah-masalah yang mungkin kalian alami, dan tentunya untuk meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan bekerja sama. Melalui kegiatan ini saya harap kalian bisa merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk menghadapi tantangan di sekolah maupun di rumah. Sebelum kita mulai, ada beberapa aturan yang harus kita sepakati bersama ya. Yang pertama itu kita harus saling menghormati dan mendengarkan ketika ada yang berbicara. Yang kedua, apa yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia, jadi tidak boleh dibagikan ke orang lain tanpa izin. Yang ketiga, tidak ada yang boleh menghakimi atau mengejek pendapat teman yang lain. Dan yang terakhir, jika ada yang tidak nyaman untuk berbicara, itu tidak masalah. Kalian bisa mendengarkan dulu. Adapun asas-asas dalam BK, yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan berarti bahwa semua informasi yang disampaikan oleh konselor atau kepada konselor harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin konseling, kecuali jika informasi tersebut dapat membahayakan konseling atau orang lain. Contoh, seorang siswa menceritakan kepada konselor bahwa ia merasa depresi karena tekanan dari orang tua untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Konselor menjaga informasi ini dan tidak membagikannya kepada guru atau teman-temannya tanpa izin siswa. Namun jika konseli mengatakan ia memiliki keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri, konselor dapat melibatkan pihak lain seperti orang tua atau psikolog dengan tujuan melindungi konseli. Yang kedua itu ada namanya asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan berarti konseli datang dan mengikuti layanan BK tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Konseli secara sukarela mau berbagi cerita, menerima bantuan dan bekerja sama dalam proses konseling. Contoh, seorang siswa datang ke konselor karena ingin membicarakan kebingungannya dan memilih jurusan kuliah. Ia melakukannya atas inisiatif sendiri tanpa adanya tekanan dari orang tua, guru, atau teman. Di sisi lain, jika seorang siswa dipanggil oleh konselor karena masalah perilaku, konselor tidak boleh memaksa siswa untuk berbicara, tetapi berusaha menciptakan suasana yang nyaman sehingga siswa mau berbagi secara sukarela. Baik, setelah aturan dan tujuannya sudah jelas, mari kita mulai sesi ini. Saya ingin mendengar pengalaman kalian tentang tema konseling, misalnya tantangan belajar di sekolah atau mengelola hubungan dengan teman. Siapa yang ingin berbagi terlebih dahulu? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan kakak menjelaskan tentang pengertian dari motivasi belajar. Apa saja faktor-faktor yang bisa meningkatkan motivasi belajar? Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Motivasi adalah penggerak, yakni penggerak yang menimbulkan keinginan-keinginan seperti keinginan untuk tahu, keinginan untuk kreatif, keinginan untuk memperbaiki kegagalan, keinginan untuk sukses, dan sebagainya.
Kemudian motivasi belajar itu merupakan penggerak yang akan menimbulkan kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini meliputi mendengarkan, menyimak, mengerjakan tugas, mengobservasi, meneliti, menelaah materi pelajaran. Selanjutnya, motivasi belajar akan memberikan arah pada kegiatan belajar. Maksudnya, mengarahkan pada pencapaian tujuan belajar, yaitu mengerti, memahami, dan terampil terhadap apa yang dipelajari. Pada prinsipnya, sepanjang hidupnya manusia akan menghadapi perjuangan, dan untuk dapat melampaui setiap perjuangan perlu adanya semangat atau motivasi. Yang pertama, Ani ingin menjadi seorang dokter. Maka setiap hari Ani selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mulai dari belajar, mengerjakan tugas, latihan soal, membuat catatan, diskusi, belajar kelompok, sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya berkepribadian sebagai seorang dokter. Di samping selalu berdoa dan rajin beribadah. Karena kerja kerasnya itu, maka Ani selalu mendapat peringkat terbaik di sekolahnya. Apabila kita perhatikan contoh di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena keinginan yang kuat, Ani dapat memotivasi dirinya dalam belajar. Yang kedua, Roni mempunyai kegemaran main gitar. Ia ingin sekali memiliki sebuah gitar, tetapi uang tabungannya ini belum cukup. Mengetahui hal tersebut, orang tua Roni ini mengatakan bahwa kalau ingin dibelikan gitar nanti kalau naik kelas dan nilainya dapat mencapai peringkat 5 besar, mendengar kata-kata ayahnya, Roni menjadi bertambah semangat belajarnya. Ia betul-betul belajar keras dan berdoa agar dapat memenuhi harapan orang tuanya. Contoh di atas memberikan gambaran bahwa semangat belajar Roni timbul karena faktor dari luar, yaitu ingin mendapatkan gitar dan ingin memenuhi harapan dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, Rudi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya ini masih kecil-kecil. Rudi adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang akan membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya Rudi mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai berangkat remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya. Dengan dalih kebebasan, ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong bersama teman-temannya, kadang-kadang sampai larut malam, sehingga paginya ia malas untuk masuk ke sekolah. Kalau sudah demikian, ia terus bolos sekolah. Juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari ditanya oleh guru pembimbing, "Kenapa tidak masuk sekolah, Nak?" Jawabannya sederhana, yaitu malas. Perhatikan ketika Rudi timbul sebuah pertanyaan, kenapa Rudi ini bisa malas datang ke sekolah? Ada yang tahu? Malas. Kenapa bisa malas? Intinya. Mau bisa main sama teman. Karena pada dirinya itu tidak memiliki sebuah motivasi. Mengapa tidak ada motivasi? Jawabannya adalah karena Rudi tidak mempunyai tujuan, cita-cita yang jelas dan kuat. Tidak memahami keinginan dari orang tuanya. Tidak memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan. Tidak memahami aturan dan tata tertib sekolah. Tidak memahami diri, tugas dan kewajiban sendiri. Dari beberapa ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa motivasi sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan. Juga dapat diketahui bahwa motivasi adalah berasal dari dalam diri dan ada yang berasal dari luar diri. Motivasi yang berasal dari dalam diri antara lain adanya kemauan yang kuat, usaha yang gigih, niat dan keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, disertai doa dan ibadah
yang rajin. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar diri, misalnya untuk memenuhi harapan kedua orang tua, ingin mendapat hadiah. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar ini bisa tercapai. Adapun ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar: yang pertama tekun, kedua ulet, ketiga minat yang tinggi, keempat mandiri, bertanggung jawab, senang memecahkan soal-soal latihan. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar adalah: yang pertama, setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Yang kedua, merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Yang ketiga, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Yang keempat, berdoa untuk keberhasilan. Yang kelima, selalu mawas diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri. Semakin dalam pemahaman diri seseorang, semakin besar semangat akan muncul. Yang keenam, mau menerima masukan dari orang lain. Yang ketujuh, memahami norma-norma tentang belajar yang baik. Yang kedelapan, mempunyai rencana masa depan. Motivasi harus selalu ada dan dipelihara agar senantiasa hidup menggelora di dalam jiwa kita selamanya. Kalau kita kehilangan semangat, badan rasanya lemas, malas, tidak bergairah, tidak berdaya, bahkan merasa tidak berharga. Sungguh ini sangat merugikan. Jadi motivasi sangat diperlukan untuk keberhasilan seseorang dalam belajar. Salah satu tujuan belajar di kelas agar kita dapat naik kelas berikutnya sampai kalian lulus. Untuk mencapai tujuan tersebut kita perlu adanya sebuah sebuah usaha. Berharap memperoleh hasil yang dan memuaskan. Idaman setiap orang berusaha agar kita memahami usaha-usaha apakah yang perlu dilakukan. Perhatikan hal-hal berikut ini. Hasil ulangan yang diperoleh sudah tuntas, lulus. Kehadiran di sekolah hendaknya sesuai dengan ketentuan. Konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Kesehatan fisik maupun mental yang menunjang kegiatan belajar. Kelengkapan catatan belajar. Mengerjakan tugas PR dengan baik. Ketaatan terhadap tata tertib sekolah. Bersikap santun dan ramah kepada guru, karyawan sekolah, menjalin hubungan baik dengan teman sebaya, memperhatikan pelajaran, kerajinan, kehadiran dalam kegiatan mengajar, kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler, aktif mengikuti kegiatan, peringatan hari-hari besar, kehadiran dalam kegiatan upacara bendera, mengerjakan PR atau tugas-tugas lain dari guru, kelengkapan dan kerajinan buku catatan, kerapian dan kebersihan. Memakai seragam lengkap sesuai ketentuan, memakai pakaian bersih dan rapi, rambut disisir rapi, tidak mengenakan pewarna rambut, rambut anak laki-laki harus pendek, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, buku pelajaran disampul rapi dan bersih, membuang sampah pada tempatnya. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Pak Ramsi dan hari ini saya akan memfasilitasi sesi konseling kelompok kita pada siang hari ini. Tujuan dari sesi ini adalah membantu kita semua untuk meningkatkan motivasi belajar, terutama dalam menghadapi tantangan sehari-hari seperti jadwal yang padat, tugas yang menumpuk, atau rasa malas yang terkadang muncul dalam diri kita sendiri. Sebelum memulai, ada beberapa aturan yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, rahasia adalah kunci semua yang kita diskusikan di sini. Dan yang kedua, semua pendapat dihargai, tidak ada jawaban yang salah. Yang ketiga, silakan berbicara secara bergantian agar kita semua dapat saling mendengar. Sebelum masuk ke inti diskusi, mari kita mulai dengan aktivitas speaking. Saya akan meminta setiap orang untuk menyebutkan satu hal positif yang pernah teman-teman
alami dalam belajar. Silakan dimulai dulu dari Miras. As. Satu hal yang menurut saya baik dalam proses pembelajaran yaitu keseruan dalam metode pembelajaran. Ada lagi? Kalau kita belum. Menurut saya, yang sangat baik dalam proses pembelajaran adalah saat guru mengajar dengan tenang dan tidak ada yang berbicara atau mengata-ngatai teman atau bermain. Kalau kita sekian. Menurut saya bagus kalau buat video yang bagus, tenang. Ada lagi? Ada lagi? Kelas tenang, Ada lagi? bersih, Ada lagi? bermain game, satu pelajaran. Nah, setelah kalian berbagi pengalaman, saya ingin menjelaskan sedikit tentang mengapa kita berkumpul hari ini. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi sebelumnya, kita menemukan bahwa banyak dari kita merasa kesulitan untuk tetap memotivasi dalam belajar. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya manajemen waktu, rasa lelah, atau kurangnya dukungan dari lingkungan. Dari hasil survei dan wawancara yang dilakukan, kami menemukan beberapa kebutuhan utama dari kelompok ini. Sebagian besar dari kita memerlukan strategi untuk mengelola waktu secara lebih efektif, mengatasi rasa malas atau kurangnya dorongan untuk belajar, meningkatkan semangat belajar melalui cara-cara kreatif dan mendukung. Oleh karena itu, sesi ini dirancang untuk membantu teman-teman menemukan strategi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk sesi ini, kita akan menggunakan teknik self-regulation counseling. Teknik ini dirancang untuk membantu kita mengenali hambatan pribadi yang menghalangi motivasi belajar, serta menemukan solusi yang praktis untuk mengatasinya. Teknik ini sangat efektif karena memungkinkan kita untuk mengelola motivasi dari dalam diri. Baiklah, sekarang mari kita mulai sesi inti. Saya ingin teman-teman memikirkan satu hal yang paling sulit dalam menjaga motivasi belajar. Tuliskan di sejajar kertas atau sampaikan secara langsung jika nyaman. Contoh, saya merasa sulit belajar karena terlalu banyak distraksi di rumah. Silakan adik-adik menuliskan atau menyebutkan apa kendala utama, kurangnya atau rendahnya motivasi belajar kalian. Dimulai dari As. Menurut saya, Apa kendala utamamu, kurangnya atau rendahnya motivasi belajar? menurut saya karena tidak adanya tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Kalau kita bilang, apa kendala utama, kurangnya atau rendahnya motivasi belajar? Menurut saya, karena adanya kemalasan untuk mengerjakan tugas atau tidak mempunyai tujuan dan cita-cita yang jelas. Kalau kita apa kendala utama, tak kurangnya atau rendahnya motivasi dari belajar? Apa lagi? Apa lagi? Coba itu saya. Ya baik, terima kasih sudah berbagi. Ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki tantangan yang mungkin berbeda-beda, tetapi kita di sini untuk saling mendukung. Sekarang kita mencoba memahami lebih dalam kendala-kendala ini. Mari kita bagi menjadi dua kelompok kecil untuk berdiskusi tentang
apa penyebab utama dari kendala tersebut. Dan yang kedua, apa yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasinya. Silakan diskusi selama 10 menit. Lalu kita kembali ke kelompok besar. Dengan kasih atas diskusinya dan pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa banyak kendala terkait waktu dan suasana belajar. Sekarang kita akan mencoba menemukan solusi bersama. Kita akan masuk ke inti sesi, yaitu mencari sebuah solusi. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Seperti yang pertama, tetapkan tujuan belajar yang spesifik. Yang kedua, buat rencana belajar yang terukur. Dan yang ketiga, temukan cara mengatasi distraksi. Saya akan membantu teman-teman untuk membuat tujuan belajar. Silakan tuliskan satu tujuan belajar yang ingin teman-teman capai minggu ini. Contoh, menyelesaikan tugas matematika sebelum hari Jumat. Mulai dari saudara Miraj. Saya ingin mempersiapkan suatu praktek pembelajaran karya tari yang akan dipraktekkan pada hari Senin. Kalau kita tujuan belajar. Saya ingin belajar untuk melakukan ujian bulan. Kalau kita Saya ingin bersiap bagus sekali. Sekarang kita coba membuat rencana langkah-langkah untuk mencapainya. Misalnya, alokasikan waktu setiap hari selama 30 menit untuk belajar matematika. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Hari ini kita telah berbagi kendala, menemukan penyebab dan mencoba solusi untuk meningkatkan motivasi belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membantu teman-teman menjadi lebih semangat dalam belajar. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan pesan. Motivasi adalah sesuatu yang perlu kita bangun setiap hari. Tidak apa-apa untuk merasa lelah, tetapi pastikan kita tetap bergerak maju. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.